Ada banyak yang bertanya ya. Ini COVID-19 memang sejarahnya di kota Wuhan ya. Memang sudah ada sejak dahulu ya. Sudah lama ya, oke. Sudah lama di Wuhan ini sudah terdeteksi, jadi muncul orang-orang dengan gejala tertentu ya. Tapi kok agak aneh, penyakitnya susah dideteksi penyakitnya ini ya. Ya akhirnya ternyata setelah diselidiki ternyata memang orang-orang ini punya kecenderungan pernah mampir ke rumah makan ya, rumah makan yang menjual kuliner ekstrim, salah satunya adalah kelelawar. Ternyata kok mayoritas orang yang kena ini sering ke sana, ada riwayat pernah makan di sana, kemudian juga mereka juga sulit dideteksi. Ini diagnosisnya penyakit apa? Ya akhirnya setelah begitu lama, ya begitu deteksi, akhirnya dideteksilah virus baru ini, COVID. Dan sekarang penularannya sudah bukan lagi melalui hewan, tetapi lebih efektif lagi antar manusia dengan manusia. Jadi ini masih diperkirakan ya karena hewan. Ya, dan sebab utamanya ya secara kedokteran itu karena ada mutasi genetik ya. Jadi memang virus ini dia mempunyai kemampuan menyesuaikan hidup dengan lingkungannya. Yang sebelumnya itu berada di hewan, tetapi karena sering dimakan gitu ya. Dimakan, kemudian terpapar dengan sel tubuh manusia. Sehingga dia mutasi gennya, menyesuaikan diri sehingga jadilah hostnya di manusia. Yang sebelumnya hostnya itu di hewan ya, sekarang hostnya pindah ke manusia. Jadi memang virus itu punya host, itu tempat tinggalnya. Jadi misalnya kalau kucing, host beda ya, host itu tempat dia tinggal ya. Jadi walaupun ini kita manusia ya, di sebelah kita ada tikus, ada kucing gitu ya. Nah kalau itu bukan hostnya, nggak akan bisa pindah ke kucing. Ya, jadi ini prediksi dan tentang virus ini sebabnya apa. Oleh karena itulah salah satu cara menghindarinya adalah tadi kita menghentikan makanan-makanan ekstrim ya. Kemudian juga berinteraksi dengan beberapa hewan-hewan yang dicurigai. Ini cara interaksinya, dan kita bersyukur alhamdulillah sebagai seorang muslim ya. Ini benar-benar menunjukkan benar-benar agama yang turun dari Allah dan dari Allah melalui Rasulnya ya. Benar-benar ajaran Islam menjaga kita makan ya, kita apa yang diharamkan itu pasti jelek bagi manusia. Oleh karena itu kan ada kaedahnya ya, ad-dinu mabniun alal masoleh fi darfil fi jalbiha wa dar'il lil qabaih ya. Jadi agama ini pasti dibangun di atas maslahat, baik itu bagaimana cara mendatangkannya maupun menolaknya. Jadi apapun syariat ini pasti untuk kebaikan kita. Baik itu kita sudah tahu kenapa dilarang, maupun kita belum tahu apa maslahatnya. Yang penting kita percaya dulu. Oleh karena itulah para sahabat dulu sami'na wa ata'na, dan alhamdulillah ya, agama Islam gak diajarin ya makan kelelawar, haram ya. Dan makan ekstrim, makan ular, makan tikus apalagi ya, wala'iyadzubillah. Baiklah para jamaah sekalian. Kemudian sekarang ini dalam istilah ilmu epidemiologi ya, kita jadi terkenal istilah ini ya, ada namanya pandemi ya. Jadi corona ini, wabah COVID-19 sudah menjadi pandemi ya. Maksudnya apa sih pandemi ya? Jadi dalam ilmu epidemiologi itu ada namanya endemik, kemudian ada epidemik, kemudian ada pandemik. Nah kalau endemik gitu ya, itu penyakit ini ada terus, tapi tidak melonjak drastis. Contohnya apa? Demam berdarah, ya. Kemudian malaria, ini di Indonesia ada terus, tapi nggak melonjak drastis. Ini endemik namanya ya. Kemudian ada epidemik, dia ini melonjak drastis, tapi pada daerah tertentu. Ya, misalnya pernah ada campak tiba-tiba di suatu daerah meningkat tiba-tiba, ini sudah epidemik. Nah, virus corona inilah baru disebut dengan namanya pandemik ya. Pandemik artinya apa? Seluruh dunia sudah ada dan tidak ada satu tempat pun yang terjamin bisa kena, dan sudah menular antar manusia serta sudah tercatat korban kematian. Ya, sudah tercatat korban kematian. Ya. Ini tentang
corona ya. Baiklah, kita lanjut sedikit ya. Kita agak cepat sedikit. Kemudian gejala utama corona nih apa sih? Nah, ini banyak yang bertanya-tanya. Jadi saya juga terus terang banyak dapat konsul ya, Pak Dokter, saya demam gitu ya. Batuk-batuk, pilek-pilek nih, aduh saya corona enggak gitu ya. Ada yang susah tidur malah. Kenapa? Karena pasien yang kena ini pertama serba takut ya. Mau terus terang nggak enak juga gitu ya. Takut ya, takutnya nanti begitu terus terang ke dokter, Anda kena, langsung diisolasi, aduh diisolasi, kemudian nggak jumpa anak, nggak jumpa istri, kebayang 14 hari di ruang isolasi, aduh, jadi dia takut gitu ya, jangan-jangan kena apa enggak ya. Tapi tetap kita sarankan ya, begitu ada gejala yang kita jelaskan ini segera lapor, ini bukan untuk Anda saja, tapi untuk keluarga tercinta, anak-anak di sekitar Anda, orang tua yang lebih rentan kena, kemudian kaum muslimin. Jadi sangat disarankan ya ketika ada gejala seperti ini, dan nanti kita akan jelaskan juga lebih lanjut ya, ini segera melapor ya untuk kebaikan kita bersama. Nah, gejala corona, apa saja gejalanya? Jadi ada namanya gejala mayor dan gejala minor ya. Ada gejala mayor itu gejala yang mendominasi, gejala besar, dan ada gejala minor. Yang pertama gejala mayor ya. Gejala mayor ini paling pertama adalah demam. Demam ini sampai 88%. Ini gejala utama ya. Mungkin saya sebutkan dulu ya. Demam 88%, batuk 68%. Jadi maksudnya 88% yang kena COVID ini dia demam pasti. 12%-nya nggak demam. Jadi gejala utamanya demam, batuk 68%. Mialgia itu nyeri otot ya, nyeri otot, pegel-pegel bahasa kita ya, itu 35%, dan sesak napas 12%. Jadi ingat 4 gejala ya, demam, batuk, pegal-pegal, sama sesak napas. Ini gejala utamanya ya. Kemudian ada gejala lain ya yang diikutin, gejala minor namanya ya, seperti sakit kepala, diare, mual, muntah, ini di bawah 10% ya. Nah, sehingga ya para jamaah kaum muslimin, kalau ada ya, pertama ada gejala demam ya, kemudian batuk tambah sesak napas gitu ya, ini segera mungkin periksakan ya, jangan khawatir ya, karena nanti kita jelaskan lagi ya, 80% bisa sembuh sendiri. Ini kabar baik, tapi nanti ada kabar buruk juga, kita harus terima gitu ya. Jadi laporkan ya, jangan sampai takut, jangan sampai apa, ini demi kebaikan kita semua. Jangan sampai tidak melapor, di rumah positif COVID, menularkan dan ini menular dengan cepat. Yang dikhawatirkan dari wabah ini terkadang bukan penyakitnya, tetapi menular dengan cepat, ini yang paling dikhawatirkan. Ya. Ini yang paling dikhawatirkan. Nah, jadi 88% ya. Dan juga gitu ya, gejala-gejala ini muncul ini setelah bahasanya namanya masa inkubasi. Jadi ada namanya masa inkubasi, masanya adalah 14 hari. Jadi setelah terpapar virus, ini ada waktu 14 hari untuk inkubasi sampai mulailah muncul gejala-gejala utama. Walaupun selama 14 hari ini ya, ini bisa jadi ada muncul gejala-gejala ringan, tetapi muncul utamanya adalah 14 hari ini muncul gejala. Ya, 14 ya. Jadi 14 hari ya muncul gejala yang kita sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu ya, selama 14 hari ini ya, ini kita bisa katakan namanya carrier. Dia membawa virus tapi gejalanya tidak muncul, tidak kelihatan, dan inilah yang lebih kita khawatirkan 14 hari ini. Itulah kenapa program pemerintah kita bahkan hampir seluruh dunia ya, 14 hari di rumah, 14 hari lockdown, 14 days ya, supaya tetap di rumah. Kenapa? Iya, bahasanya dengan social distance gitu ya. Nanti kita jelaskan lagi ada lockdown, social distance, dan ternyata Islam ya. Jadi waduh, banyak yang dijelaskan ini ya. Ya, kita satu-satu. Oke, ini 14 hari dulu ya. 14 hari. Oleh karena itulah sangat kita sarankan bagi para jamaah kaum muslimin ini, kita sama-sama mendukung program pemerintah, program dunia. 14 hari ini kita jangan keluar dulu. Kalau nggak ada urusan-urusan penting, nggak usah keluar dulu. Tahan dulu, jangan jadi kesempatan ajang liburan ya. Ada berita
liburan corona ke pantai gitu ya. Ini Dan jangan ke puncak ini. juga. Ya, dan sebagainya, pokoknya nggak ada urusan di rumah aja. Ya, kenapa ini memutus 14 hari ini? Karena misalnya contoh begini, ini 14 hari. Kemudian dia carrier ya. Kalau dia selama 14 hari di rumah saja, dan alhamdulillah di rumah itu mungkin karena nggak keluar, nggak capek, makan terus, istirahat yang cukup, nggak kerja, nggak lembur, maka dia di rumah. Ya, artinya teman yang di rumah bisa dengan imunitasnya bisa jadi nggak kena. Ya. Dan akhirnya kalau seandainya dia kena, dia cuma berada sekitar situ aja. Tapi kalau 14 hari akhirnya dia keluar, jalan-jalan ke bandara, nge-mall, arisan gitu ya. Dia apalagi seperti kita ketahui ya, menular bisa dengan salaman, kemudian berada di benda, dia akan bertahan ya. Dipegang sama orang lain benda tersebut, kita kasih HP, kita kasih apa, nyebar. Ini percuma 14 hari program pemerintah ini. Ya, karena dia masih bisa membawa gitu ya. Tapi kalau semuanya kompak kita semuanya 14 hari dan kita berharap bisa meminimalkan. Jadi ini program 14 hari ini bukan sepele. Ya hendaklah kita jangan sepelekan, kita bantu pemerintah dan kita bantu teman-teman di rumah sakit ya. Bisa jadi teman-teman semua masyarakat libur, kita di rumah sakit masuk. Saya tadi barusan dari rumah sakit, baru ke sini. Ya. Teman-teman di ruang isolasi, bahkan ada teman-teman perawat yang korban yang meninggal, mereka ikut masuk ruang operasi. Mereka enggak hanya itu, mereka pulang ke rumah ketemu keluarganya dan sebagainya. Jadi kita bantu teman-teman perawat, teman-teman tenaga kesehatan, dan kita sangat salut ya sama teman-teman berjuang ya, berjuang garda terdepan. Dan kita mendoakan semoga segera ditemukan obatnya, segera ditemukan vaksinnya, supaya teman-teman bisa lebih merasa aman tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi 14 hari ini cukup penting ya. Nah, kemudian ya tadi kita sebutkan gejalanya ya, 14 hari carrier ya. Jadi ini yang kita khawatirkan 14 hari ini. Ya, belum muncul gejalanya tapi dia sudah kena dan dia pergi ke sana ke sini. Ya, jadi ini bukan aku nangkutin ya di rumah dan sebagainya, untuk kita bersama meminimalkan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, kemudian ini perlu diperhatikan ya, perlu penting juga. Tiba-tiba ngetren ya istilah pertama ODP ya, kemudian istilah PDP, kemudian istilah suspek, dan akhirnya terkonfirmasi positif. Jadi ada 4 tahap. Saya jelaskan sedikit ya. Oke, jadi namanya ODP, orang dalam pemantauan. Ini adalah orang yang pertama baru pulang dari daerah-daerah wabah. Ya, baru pulang ya dari, atau barusan istilahnya berinteraksi dengan tempat-tempat yang memang tersuspek gitu ya. Jadi misalnya ada orang baru pulang dari Cina misalnya ini. Nah, ini orangnya dalam pemantauan nih. Ya, orang ini ada dalam pemantauan. Dan biasanya untuk orang ODP ini mereka hanya karantina rumah saja. Hanya karantina rumah yang ODP gitu ya. Jadi ini kita perlu jelaskan kenapa? Karena masyarakat perlu paham. Jadi masyarakat juga kaum muslimin ini begitu ada orang baru dari Cina, dia juga kamu di rumah aja gitu. Ya, jadi sama-sama tahu ilmunya gitu kan. Biar biar malah dibiarkan pergi, ya, dibiarkan kemana. Jadi masyarakat pun tahu kamu di rumah aja, baru selesai dari daerah yang terindikasi gitu kan. Nah, dia pun juga sadar ini untuk kebaikan kita bersama, bukan apa-apa ya. ODP. Kemudian ada PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, inilah pasien dengan pengawasan ini yang dia ada gejala yang kita sebutkan tadi ya. Dia demam, batuk, sesak ngilu. Sesak ngilu ya. Dan dia baru dari daerah terjangkit. Ya, baru daerahnya doang. Ini namanya pasien dalam pengawasan. Nah, biasanya ini dia akan ke rumah sakit ya. Jadi diawasi di rumah sakit. Ini ya. Kemudian baru ada namanya suspek. Suspek ini ada gejala-gejala yang tadi ya, gejala yang tadi, dan ada riwayat kontak, pernah satu majelis, pernah satu ruangan dengan pasien yang positif. Ini suspek. Kalau pasien tadi pasien tadi hanya daerahnya saja ya. Kalau PDP, pasien dalam pengawasan, hanya ke daerahnya saja. Ada gejala. Ada gejala. Tapi kalau suspek ada gejala dan ternyata setelah pernah berinteraksi dengan yang positif juga.
Contoh misalnya perawat. Contoh lagi yang suspek ini keluarganya sakit positif. Kemudian dia tiba-tiba keluhan yang sama, ini suspek. Ya, nah kalau suspek ini isolasi. Tetap saja untuk kehati-hatian. Baru yang terakhir namanya terkonfirmasi positif setelah darahnya diambil, dikirim dan diperiksa. Dicek medis berarti. Cek medis ini setelah darahnya dicek ya dengan alat khusus dan ternyata positif, ini baru disebut positif COVID. Ya, jadi 4 tahap ini perlu tahu ini ya. Dan ini juga saya perlu jelaskan juga ya. Untuk mendeteksi positif ya, itu tidak harus dengan alat khusus. Ya, alat khusus dan hanya yang bisa sampai saat ini hanya dengan menggunakan pemeriksaan PCR, polymerase chain reaction. Ini sudah pemeriksaan tingkat gen. Dan alatnya ini memang alatnya sangat terbatas ya, baru berada di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, ya, Jawa Tengah, hanya pusat-pusat tertentu saja. Ya, hanya bisa deteksi positif kalau pakai alat PCR. Ini sudah periksa tingkat gen. Nah, ini juga pengen luruskan kalau alat-alat yang lain ya, ada namanya rapid test, alat tes cepat gitu ya. Kayak periksa gula ya, gula tusuk, apa tusuk, itu rapid test. Itu banyak mulai dijual tuh, harganya berapa? Harganya 2 juta, 3 juta itu. Ini tidak mengkonfirmasi positif. Tidak mengkonfirmasi positif. Oh, berarti alatnya bukan Alatnya seharusnya. belum valid. Alatnya belum valid ya. Alatnya belum valid dan ini juga kemarin saya spesialis patologi klinik ya, kolegium kita sudah mengeluarkan rilis resmi ya, rilis resmi itu yang hanya bisa positif dengan PCR. Adapun dengan alat rapid test dan sebagainya itu belum valid ya. Kita belum tahu sensitivitas, spesifitasnya dan informasinya itu mayoritasnya hanya mendeteksi antibodi. Dan antibodi belum tentu antibodinya kita temukan antibodi belum tentu antibodinya coronavirus. Apalagi tadi sudah kita jelaskan coronavirus banyak jenisnya ya. Nah, ini informasi yang cukup penting ya tentang tentang ODP, PDP, suspek dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Tidak terasa udah setengah jam ya. Oke, sekarang cara pencegahannya ini kan kiat ya. Kiat kita menghindari virus corona ya. Sekarang cara pencegahannya, kita akan bahas ya secara singkat bagaimana secara syariat dan medisnya. Dan bahkan ya dalam pelajaran tauhid kita ya, dijelaskan ada yang namanya sebab syar'i dan sebab kauni. Bahkan dalam bentuk kesempurnaan tauhid seseorang, ya seseorang ini harus menempuh kedua sebab ini. Baik itu sebab syar'i maupun sebab kauni. Dua-duanya ditempuh. Dan memang akan kita jumpai nanti ada salah satu pihak yang bahasanya gulu, berlebihan atau bahkan dia tafrid, meremehkan ya, gulu tetap terhadap dua hal ini ya. Jadi kita harus tempuh sebabnya. Saya jelaskan secara singkat ya. Sebab syar'i ya, sebab syar'i maksudnya adalah syariat menyatakan ini adalah sebab yang bisa kalau kita tempuh akan muncul musababnya, hasilnya ya. Ini namanya sebab syar'i. Kemudian ada sebenarnya sebab kauni. Sebab kauni adalah seperti sunnatullah bahasanya ya, sunnatullahnya. Seperti kalau kita api dikasih air ya mati gitu ya. Kemudian juga dengan penelitian gitu, misalnya kita demam minum paracetamol, ini kemudian demamnya turun dan semua sudah merasakan, ini namanya sebab kauni. Jadi dua-duanya ini kita tempuh ini. Baik sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i kita jelaskan nanti, sebab kauni adalah dengan mengikuti anjuran ahli dalam dunia kesehatan. Dua-duanya. Dan jangan sampai timpang sebelah. Sebagian ada yang hanya menempuh sebab syar'i saja. Ya. Sebab syar'i cukup dengan berdoa, cukup dengan habatus soda, nanti kita jelaskan. Ya, enggak mau ini, enggak usah cuci tangan, enggak usah pakai masker ya. Kita hanya takut kepada Allah saja katanya. Misalnya gitu ya. Sebagian lagi ada yang tidak menempuh sebab syar'i, hanya ini saja, enggak pernah berdoa kepada Allah, tidak baca zikir petang, enggak benar. Yang benar dua-duanya, dan ini semua ada dalam pelajaran tauhid, bahkan menunjukkan kesempurnaan tawakal kita, dua-dua ini harus ditempuh.
Kita bahas dulu yang pertama, sebab syar'i. Cara mencegah wabah corona ini sebab syar'i. Yang pertama, para jamaah dan kaum muslimin, pertama dengan kita berdoa kepada Allah. Tentunya memang sebabnya virus ini genetik, ya, mutasi genetik, kemudian dari kelelawar. Tapi siapa yang menyebabkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Mampu. Sehingga bagaimana caranya kita tetap berdoa kepada Allah. Ini sebab syar'i yang pertama, ya. Baik doa secara umum, ya, misalnya doa-doa yang sangat banyak, ya. Doa-doa kesembuhan. Salah satunya Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, kusta, dan segala penyakit yang buruk dan mengerikan lainnya. Ya, baik itu kita juga bisa berdoa kepada Allah. Dan salah satu yang di beberapa pendapat ulama, kita berdoa ketika sholat, ya, sholat berjamaah, sebagian dengan melakukan kunut nazilah, walaupun ada ikhtilaf di antara ulama, ya. Ada yang bilang mengatakan, ya, kalau hanya kunut nazilah itu hanya kalau kezoliman manusia aja, ya, kita sedang diserang, sedang dizolimi, ya, ini kunut nazilah. Adapun kalau musibahnya dari Allah, nggak perlu kunut nazilah. Ya, ini ada yang berpendapat tidak perlu kunut nazilah, tapi ada juga yang enggak apa-apa kunut nazilah. Ini permasalahan fikih, ya, yang kita berlapang-lapang. Kemudian juga sebab syar'i juga, ya, banyak doa-doanya. Doa antara lain, ya, yaitu ketika kita mendengarkan berita atau melihat orang yang mendapatkan musibah, kita akan baca doa alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang menimpamu dan memberikan keutamaan kepadaku atas makhluk lainnya. Yang doa ini kita baca ketika kita mendapatkan atau melihat orang mendapatkan musibah, penyakit, ya, agar kita tidak mendapatkan musibah atau penyakit yang serupa, ya. Jangan lupa baca doa ini. Dapat berita, dengar ini, baca doanya, ya. Dan insya Allah banyak di buku zikir pagi azkar, ya, zikir dan doa-doa, ya. Kemudian para jamaah juga sebab syar'i selanjutnya, kita juga jangan lupa zikir pagi dan petang, dan ini jangan diremehkan para jamaah, ya. Jangan diremehkan. Jadi kebiasaan ini kita benar-benar memohon kepada Allah, dan betapa banyak, ya, hikmah dari musibah, gempa bumi, wabah. Hikmahnya adalah menunjukkan tidak ada tempat berlindung wala manja, tidak ada tempat berlindung, malja, tidak ada tempat kita meminta pertolongan, yaitu kepada Allah. Ini benar-benar Allah membuktikan hikmah musibah ini, gempa bumi kah atau apa, saat itu juga siapapun hanya meminta kepada Allah. Ini hikmah musibah. Kita harus kembali kepada Allah. Mungkin mall ditutup, bisa jadi masjid ditutup, bisa jadi pusat perbelanjaan ditutup, tetapi pintu taubat dan pintu kembali kepada Allah tidak pernah ditutup. Ini ada hikmahnya. Betapa banyak ketika bumi bergoncang, bergerak, siapapun itu, ya, baik, buruk, preman, orang yang paling bejat sekalipun, pendosa, mujrim, semua saat itu, detik ketika bumi bergoncang, semua menyebut Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu juga dengan hikmah wabah ini, ya, tidak ada yang bisa mencegah. Kita menunjukkan kita berbagai macam teori-teori, tetap, ya, dengan ilmuwan akhirnya menjadi dunia. Hanya Allah tempat kembali. Ya, kita benar-benar minta kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta, ya, salah satu sebab syar'i selanjutnya bertobat, ya. Tidaklah bala itu turun kecuali karena dosa, tidaklah bala itu diangkat karena istighfar kepada Allah. Sebab syar'i selanjutnya tadi zikir pagi petang. Zikir pagi petang sangat banyak. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini kita baca 3 kali zikir pagi dan petang, dan hadisnya mengatakan niscaya tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakainya. Dan masih banyak yang lain-lain juga. Kemudian juga para jamaah juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab syar'i selanjutnya kita bisa menggunakan tibun nabawi. Ya, tibun nabawi. Ya. Baik itu menggunakan madu, ya, habatus soda, ini jelas tibun nabawi, ya. Dan perlu dibedakan, ya, antara herbal tibun nabawi beda, ya. Satunya menisbatkan pada Rasul, satunya enggak. Ini enggak boleh, ya.
herbal dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang harus ada dalilnya. Contoh misalnya madu habatus sauda. Ini jelas nih. Madu jelas dalam Al-Qur'an, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas. Dari perut madu, dari perut lebah tersebut ya keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Madu macam-macam ya warnanya. Fihi shifaa'ul linnas ya. Ini ada kesembuhan. Demikian juga habatus soda, inna hadhihi habatus soda shifaa'un min kulli da'. Ya, sesungguhnya habatus soda ini obat segala macam penyakit ya, illa asam, kecuali kematian, di riwayat yang lain illa haram, kecuali tua. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa madu habatus soda bisa menyembuhkan atau mencegah wabah? Bisa apa tidak jawabannya? Jawabannya tentu bisa. Jelas dalilnya. Fihi syifa'ul linnas. Hadisnya juga demikian ya. Syifa'un min kulli da'. Tetapi permasalahannya para jamaah kaum muslimin ya, konsep tibun nabawi yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahkan dalam kitab beliau Tibun Nabawi maupun Zadul Ma'ad, konsep tibun nabawi ini perlu yang namanya dosis. Jadi Ibnul Qayyim sendiri yang nulis kok ya, minum madu, minum habatus soda tanpa dosis dan tanpa indikasi bukan konsep tibun nabawi dan bukan tibun nabawi. Jadi perlu dosis. Ya, perlu dosis. Dan ini punya dalil. Dalilnya ada. Dalilnya pernah ya seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, saudaranya sakit ya, sakit diare ya. Sakit diare dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan iskihi asalan. Kasih dia madu. Dia pun balik ngasih madu, ternyata belum sembuh. Kembali ke Rasulullah SAW lagi, ya Rasulullah belum sembuh. Iskihi asalan, kasih madu lagi katanya. Sabda Rasulullah SAW. Dia balik, kasih, belum sembuh, balik lagi. Ya Rasulullah, belum sembuh. Beliau mengatakan lagi, iskihi asalan, ya sadaqallahu wa kadzaba batnu akhika. Sesungguhnya Allah maha benar dan perut saudaramu ini yang dusta. Ya akhirnya dikasih, akhirnya fasaqahu fabaro'a, akhirnya sembuh ya. Dan dengan berulang-ulang dikasih berulang-ulang madu ini melukai menjelaskan ini wa fit taqrari saqihi lil asal ma'nan tibbiyun badiun wa huwa anna dawa yajibu yakuna lahu miqdarun wa kamiyatun bihasbi halat da. Ini penjelasan Ibnu Qayyim. Dengan berulang-ulangnya dikasih madu ya, ini ada makna tobib nih. Ini konsep tibi ya, tibiyun ini, yaitu bahwasanya namanya penyakit itu yajib sesuai kadarnya, dosisnya dan sesuai dengan keadaan penyakitnya. Ya. Jadi bisakah habatus soda dan madu menyembuhkan? Bisa. Sekarang pertanyaannya, berapa dosisnya? Ya. Kemudian dosisnya tadi sudah dijelaskan Ibnul Qayyim. Nggak bisa pukul rata ya. Orang dewasa 1 sendok madu katanya. Anak kecil 1 sendok juga gitu ya. Bayi 1 sendok juga, nggak bisa. Dan halatut da, keadaan penyakit, ada yang penyakitnya parah, penyakitnya ringan, penyakitnya ini nggak bisa semuanya 1 sendok madu, nggak bisa. Ini penting. Pertanyaan selanjutnya, dari mana kita tahu dosisnya? Yang pertama, tanya ahli tibun nabawi. Ingat, ahli tibun nabawi ya, yang benar-benar pakar. Setahu saya ya, di Saudi ada sekolahnya 2 tahun khusus tibun nabawi, khusus, nggak campur herbal dan sebagainya. Ya, dan mereka sudah punya ijazah dan sebagainya. Tanya dosisnya. Ya, dan sampai sekarang setahu saya belum ada yang mengklaim ya. Kalau mau klaim, kalau mengklaim kita akan coba gitu. Ya, belum ada yang mengklaim sampai sekarang kan. Yang kedua adalah dengan melakukan penelitian. Karena yang namanya penelitian ini nggak bisa sebentar ya, bukan seperti pesan nasi goreng yang tolong dong, pesan besok jadi ya, obatnya nggak bisa. Demikian juga vaksin, tolong dong besok vaksinnya jadi ya, besok ya. Ya, nggak bisa, penelitian yang lama gitu. Lama sekali. Ya. Jadi ini tentang habatus ya, tibun nabawi ya. Jadi ini perlu penelitian ya. Nah, demikian juga dengan para jamaah sekalian, banyak yang saya bertanya ya. Bahkan konsep ini pun, dosis dan indikasi ini juga pada herbal. Pada herbal juga. Seperti banyak pertanyaan, ternyata ada tulisan tuh.
ya, bawang putih, ya, ini resep dari Cina katanya ya. Beneran nggak dari Cina gitu ya? Cina Indonesia mungkin gitu ya. Ya, cara mencegah atau mengobati virus corona adalah dengan minum 8 siung bawang putih gitu ya. Diminum kayak gini-gini kan ya, ini resep katanya nih. Nah, kita harus kritis sedikit ini istilahnya ya. Tadi dijelaskan oleh ulama kita, perlu dosis dan indikasi. Pertama, apakah 8 siung ini dipukul rata semuanya? Jadi anak baru lahir juga 8 siung gitu ya, anak kecil 8 siung, yang dosis jelas. Kemudian yang kedua, ukuran siung kan beda-beda tuh. Ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Nah, ini jadi dosisnya yang jelas gitu kan ya. Jadi kalau ada yang mengklaim gitu ya, ada yang mengklaim ini herbal ini bisa, gitu ya, obat ini bisa. Nah, ini kita perlu kritis sedikit ya. Dosisnya bagaimana, ukurannya bagaimana, ya kita perlu tahu gitu ya. Jadi jangan mudah termakan. Kadang-kadang itu ya minum apa bisa dengan jahe, kunyit dan sebagainya. Tiba-tiba orang langsung borong semuanya gitu ya. Habis di pasar. Habis katanya gitu kan. Nah, ini perlu tahu dosisnya bagaimana dulu. Kemudian cara meramunya, dibakarkah, disaringkah, direbuskah, berapa. Nah, ini yang perlu kita ini. Mungkin ya, kalau untuk sekedar meningkatkan daya tahan tubuh bisa jadi. Ya, bisa jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, temulawak, jahe, madu. Tetapi mengklaim ini obat dari virus corona COVID sekarang, nah ini yang kita khawatirkan tidak benar ya. Butuh penelitian. Butuh penelitian dan khawatirnya juga bisa termasuk kategori berdusta juga bisa jadi ya. Itu ya. Nah, ini yang perlu penting juga. Nah, demikian juga ya. Demikian juga dengan sebab syar'i selanjutnya, cara mencegah adalah misalnya minum air zam-zam ya. Berdoa, contohnya ya ada hadisnya ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan niat peminumnya, enggak apa-apa kita berdoa kepada Allah, minum zam-zam, berdoa ya. Ya, enggak hanya kita aja ya berdoa, semoga yang punya zam-zam di rumah berdoa ya, semoga saya disembuhkan dari virus COVID, saya dijauhkan dan Indonesia khususnya dijauhkan, disembuhkan dan seluruh dunia enggak apa-apa karena sesuai dengan niat peminum. Kemudian yang paling penting juga cara kita menghindari virus corona adalah kita bertobat tadi sudah ya. Dimulai dari kita sendiri dulu. Kita berdosa para jamaah. Saya juga pendosa, terlebih ketika saya sendiri, ketika jamaah sendiri itu kita banyak dosa kita ini. Bertobat kepada Allah ya. Ya, sebagaimana kita banyak berdosa di saat sendiri, berbanyak juga istighfar di saat sendiri. Saat sendiri. Di jalan, sedang naik motor sendiri, di mobil kita, dari sana, dari rumah ke sini kita istighfar di mobil sendiri. Berbanyak ya. Karena kita banyak berdosa sendiri di saat sendiri. Kita akui, saya pun banyak. Ya. Solusinya istighfar di saat sendiri, terlebih sholat malam dan sebagainya, bertobat, dimulai dari diri, ajak keluarga, ajak kaum muslimin, dan kemudian juga kita menghindari ya, kita menghindari banyaknya maksiat-maksiat ya, karena wabah memang muncul karena maksiat ya, karena muncul maksiat. Wabah ini karena dijelaskan oleh para ulama karena munculnya dari sebabnya adalah munculnya fahisyah ya, benar fahisyah yang berat ya. Fahisyah yang berzina, kemudian juga ini mohon maaf ya, dalam Islam LBGT. Ini salah satu juga penyebab munculnya dari wabah yang sudah lama diingatkan oleh para ulama-ulama kita ya. Dan kemudian juga ya tadi ya ada fahisyah, menyebarkan fahisyah akan terjadi ya, akan muncul ya wabah. Kemudian muncul auja ya, lam takun fi ummatin qad madat ya, tidak pernah ada di umat-umat sebelumnya ya. Apabila tazhar lam tazharil al-fahisyah, kalau muncul fahisyah ya, kemudian dilakukan terang-terangan gitu ya. Nah, ini kita juga berusaha ya melakukan, dan juga kita pun jangan cuek banget. Jangan cuek, kita berusaha menasihati dengan cara yang baik ya, dengan sesuai dengan posisi kita ya, kita bisa menasihati, mencegah sesuai dengan porsi dan wewenang kita gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf sesuai dengan wewenang ya, wewenang kita. Kalau kita ini cuma warga biasa, jangan tiba-tiba hancurin diskotek sendiri ya. Itu sesuai wewenang kita ya. Itu wewenangnya ulil amri. Kenapa kalau kita cuek? Karena wabah juga bisa mengenai orang-orang soleh. Ya, musibah juga bisa mengenai orang-orang soleh. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap fitnah, musibah yang tidak hanya menimpa
orang-orang zolim saja secara khusus, bahkan orang-orang soleh. Bahkan Zainab pun istri Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, anahliku wa fina solihun, ya Rasulullah, apakah kita juga binasa? Sedangkan di sekitar kita banyak orang-orang soleh. Jawaban Rasulullah SAW, ajal, iya, ya idza kasural khobath, kalau sudah banyak dia khobas, kerusakan ya. Jadi ini sebab-sebab syar'i ya yang kita tempuh ya. Semoga bisa menjaga kita, keluarga dan Indonesia dari virus corona. Kemudian kita perlu lanjut lagi ya. Kita ternyata perlu mengkombinasi keduanya ya, sebab syar'i dan juga sebab kauni. Ya, dan ini bentuk tawakal ya. Bentuk tawakal. Ya, kita juga sebab kauni ya. Jangan sampai tadi ya, hanya sebab kita hanya takut Allah katanya. Berdoa saja. Nggak usah cuci tangan, tetap pergi ya, tetap tablik akbar di daerah yang rentan gitu. Kita hanya takut Allah ya, daerahnya rentan, kemudian banyak, kemudian pemerintah bahkan ahli pun ya kesehatan sudah menganjurkan jangan sholat jamaah di situ ya, ditunda dulu sholat jamaahnya, tapi tetap saja ya, enggak, kita takut Allah saja. Zikir pagi kita enggak, dua-duanya kita tempuh beberapa sebab kauni ini. Kenapa demikian? Karena dulu pernah kejadian ada wabah di Syam di zaman khalifahnya Umar bin Khattab. Taun, Ustaz. Ya, wabah taun yang saat itu 2.500 meninggal. 2.500 meninggal. Dicatat dalam sejarah. Saat itu yang menjadi gubernur ya di sana, pemimpin ya, adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan beliau pun meninggal di sana. Kemudian gubernur selanjutnya juga saat ya Mu'az bin Jabal pun meninggal juga. Jadi dua-duanya meninggal. Ya, dua-duanya meninggal. Sekarang pertanyaannya, apakah dua sahabat yang mulia ini zikir pagi petang? Apakah mereka ini selalu berdoa pada Allah? Apakah dua ini selalu sholat, selalu berdoa untuk penduduk Syam saat itu? Apakah mereka ini berdua ini nggak pernah melakukan maksiat? Jarang melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Jarang, tapi masih kena apa enggak? Masih kena. Oleh karena itu sebab syar'i saja tidak cukup, perlu dikombinasikan dengan sebab kauni. Ya, sehingga ini jawabannya bagi yang mengatakan kami hanya takut kepada Allah. Ya, sahabat saja kena. Mereka zikir pagi petang. Bahkan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini sebutannya aminu hazihil ummah. Orang kepercayaan umat ini. Ya, ini gimana, apa yang kurang coba Abu Ubaidah Ibnul Jarrah nih? Itu gelar dari Rasulullah SAW. Orang kepercayaan umat ini. Sehingga Umar mengatakan, kalau seandainya Abu Ubaidah ini Al-Jarrah masih hidup, ya saya meninggal, saya serahkan khalifah ini kepada dia. Sehingga kalau saya ditanya sama Allah nanti, saya bilang saya sudah kasih sama aminun hazil ummah. Saya berlepas diri sudah. Santai saya. Nah, beliau ini yang amin saja nih, doanya tidak dikabulkan sama Allah. Ya, kita masih yakin saat itu dia pasti berdoa kepada Allah, bangun sepertiga malam nih Abu Ubaidah nih. Aminun hazil ummah, minta sama Allah, dikabulkan tidak sama Allah? Belum dikabulkan. Enggak dikabulkan sama Allah dengan hikmah. Bahkan beliau pun meninggal. Jadi pentingnya dikombinasikan. Syar'i dan kauni. Dengan sebab-sebab kauni dikombinasikan ya. Barulah datang gubernur selanjutnya Amr bin As. Nah, Amr bin As ini menempuh sebab Kauni juga. Sebab kauni. Saat pemerintahan beliau, barulah beliau perintahkan pada penduduk saat itu semua menyebar ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Karena aku melihat wabah ini seperti api. Yang namanya api semakin menyala kalau dia padat ininya yang dibakar katanya. Oh iya, berkumpul satu. Nah, ini pun ditentang sempat ini Amr bin As ini ditentang sama sebagian muslim. Kamu kenapa seperti itu? Kita punya Allah katanya ini. Berbeda dari pendapat. Berbeda. Ternyata Amr bin As enggak. Saya ini pernah nemenin Rasulullah SAW. Saya punya ijtihad. Akhirnya di zaman Amr bin As penduduk Syam itu semua pindah, nyebar ke gunung-gunung, memperlebar jarak. Oh, social distancing-nya ya, social distance. Ternyata social distance sudah ada dalam Islam, Masya Allah. Subhanallah, Masya Allah. Ya, sudah dilakukan oleh orang-orang dulu. Nyebar ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, diperjebat jaraknya. Dan Alhamdulillah, ya ternyata Amr bin As ini berhasil dan hilanglah wabah.
Insya Allah ya. Jadi ternyata social distance ini sudah ada dalam Islam zaman dulu. Ya, tinggal disebar, dan saat ini mungkin ya kita nggak mungkin ya nyuruh ke gunung-gunung, suruh kemana, nggak mungkin ya. Diam di rumah aja sudah. Ya, diam di rumah. Dan memang saat itu Syam saat itu memang kota padat saat itu. Kota padat, kota besar saat itu ya. Daerah Syam itu memang daerah subur ya. Dan sebelumnya memang daerahnya Romawi ya, itu salah satunya ya. Nah, jadi ini kita perlu tempuh sebab kauni ya. Jadi ketika disuruh diam di rumah, social distance, menjaga jarak, ya ini sebab kauni. Jangan bilang lagi ya ini kita takut sama Allah saja. Kurang tauhid gitu saja. Atau dituduh malah kamu nggak percaya sama Allah. Tauhidmu mana katanya gitu ya. Tawakalmu mana katanya. Nah ini jadi ya. Jadi masya Allah ya, social distance itu sudah ada dalam diterapkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam sebelumnya gitu ya. Termasuk Amr bin As ini gitu ya. Nah ini subhanallah. Dan salah satu juga oleh karena itu para ilmuwan juga ya menempuh sebab kauni yang lain, yaitu dengan berusaha mencari vaksin. Ya, jadi vaksin ini yang menemukan Ar-Razi ya, ilmuwan Islam, kemudian disempurnakan di zaman Khalifah Turki Utsmani. Jadi jangan percaya vaksin itu konspirasi, buatan Yahudi, buatan Amerika. Termasuk saya juga ingin meluruskan sekarang bahwasanya corona ini konspirasi ini. Atau ini ada hubungannya sama Dajjal. Jadi jinnya virusnya dibawa sama jin. Sistem Dajjal ini nih. Ini perlu diluruskan ini. Yang ngomong ini bahkan katanya yang berilmu agama katanya ya. Katanya Ustadz. Katanya gitu ya, Masya Allah. Ini kan jangan kita percaya, subhanallah, ini fakta di depan mata, kemudian faktanya gampang dicari dan jelas ini. Ya, jadi jangan sampai orang-orang sudah percaya ya. Udah percaya dengan teknologi, kita masih hurufat gitu ya. Dan hurufat yang nggak ada dalilnya, nggak ilmiah juga. Nggak ilmiah juga gitu ya. Dan ini mengingatkan saya dulu kepada wabah pes, Black Death, yang wabah terbesar di Eropa. Sebabnya karena hurufat juga. Katanya kucing itu bawaannya setan. Orang Eropa bunuh kucing semuanya. Akibatnya apa? Ya, tikus merajalela. Wabah pes jadi wabah besar di Eropa. Itu karena orang Eropa saat itu Dark Age, masa kegelapan. Mereka masih percaya tahayul, masih percaya katanya perkataan gereja ya, bumi datar gitu ya. Kalau jauh-jauh nanti jatuh ya. Kita sekarang ya Allah, kenapa kaum muslimin yang balik lagi seperti ini ya? Kita ilmu jelas ini ya. Ilmu jelas, jadi jangan percaya ya. Wabah ini, corona ini konspirasi, buatan Yahudi, Cina sudah buat ya. Buktinya Cina rugi sendiri nih, sudah hancur ekonomi ya. 80.000 orang kebanyakan dari sana korbannya. Iya, makanya nggak bisa Cina ya. Kemudian ini seperti virus komputer, tinggal dibuat, dijual vaksinnya. Emang sama virus ya. Ini agak aneh juga ya, bikin senyum gitu ya. Emang sama virus komputer sama virus badan itu emang sama, itu beda gitu ya. Jadi jangan percaya gitu ya. Dan alhamdulillah ya, dan kita doakan juga ini vaksin penemuan kaum muslimin, dan kita berdoa semoga ya para ilmuwan kita baik muslim maupun non muslim dunia ini segera menemukan vaksin dari corona ini ya. Kita minta doa dari para jamaah sekalian ya, berdoa ditemukan vaksinnya dan wabah bisa diangkat, dan petugas kesehatan di garda terdepan mereka bisa lebih nyaman bekerja. Amin ya. Sebagaimana vaksin hepatitis B. Semua tenaga kesehatan pasti vaksin hepatitis B, pasti. Ya, saya vaksin dulu lengkap. Kenapa? Kita pegang darah orang, nggak tahu dia hepatitis apa enggak. Tapi dengan kita vaksin hepatitis B, dengan kita kemudian bertawakal kepada Allah, menempuh sebab, kita nggak apa-apa kena darah. Kita sudah insya Allah lah gitu ya.